Ayo kalau abang berani, lawan Rocky Gerung. Satu meja, satu ring, dan kita lihat siapa yang paling berani. Kita akan definisikan tentang, filsafatkan tentang apa itu definisi keberanian di Bukan Ahli Filsafat. Selamat datang teman-teman kembali di channel Bukan Ahli Filsafat, channel yang tentu punya impian, punya cita-cita, punya idealisme untuk ikut menghadirkan sobat-sobat yang menjadi para pengaya-pengaya diskusi kita dalam sebuah respon atau tanggapan melalui pemberian komentar yang betul-betul menjunjung tinggi apa yang disebut dengan kemuliaan dari sebuah gagasan. Ya, silakan teman-teman memberikan catatan terkait dengan persoalan-persoalan kritik-kritik terkait dengan kebijakan. Nanti kita diskusikan atau percakapan di channel yang lain, yaitu channel Bukan Partai Politik. Ya, teman-teman yang sudah bergabung, silakan. Dan yang belum juga mampir untuk kita sama-sama melihat fenomena-fenomena atau realitas sosial yang perlu kita respon. Ya, bukan kita bereaksi pada fenomena itu, tetapi kita meresponnya dengan konteks pendekatan yang lebih soft, ya. Bukan berarti sesuatu yang soft itu hilang ketajamannya. Kita akan definisikan ceritakan atau diskusikan di Bukan Partai Politik dan di Bukan Ahli Filsafat, ya. Jadi ini ada dua ruang yang saling ya mutualis supporting, ya. Jadi saling memberikan dukungan satu dengan yang lain, tentu dengan stressing atau penekanan-penekanan yang berbeda. Baik teman-teman, saya membaca komentar dari sahabat-sahabat, beberapa ada yang saya suka, ya, senang karena sudah menunjukkan adanya tanda-tanda bahwa argumen-argumen teman-teman itu menceritakan tentang who you are, ya, who we are, siapa Anda, siapa kita, siapa saya, semua bisa dilihat dari cara merespon komentar-komentar yang sekalipun itu agak sedikit melampaui batas-batas yang kita harapkan, tentu juga yang diharapkan oleh etika secara umum. Tapi nggak apa-apa lah, kita belajar memandirikan, mendewasakan diri kita pada sebuah tahapan-tahapan yang menantang untuk menguji batasan-batasan kesabaran kita, batasan-batasan penerimaan kita, ya, pada semua hal yang katakanlah tidak bisa kita kendalikan. Baik, kita akan bicarakan tentang filsafat keberanian, ya. Nah, tentu setiap orang punya definisi tentang keberanian, ya, apalagi kalau diperhadapkan dengan sebuah perdebatan. Memang tidak mudah, ya, untuk menghadirkan sebuah perdebatan yang tentu kita semua sadari akan banyak memberikan dampak atau efek baik yang positif, yang konstruktif maupun yang negatif, yang destruktif, ya, yang menghancurkan. Nah, perihal terkait dengan saran, dorongan teman-teman untuk saya harus di-challenge untuk berhadapan-hadapan langsung dengan Bang Rocky Gerung, jangan sebatas omon-omon di ruang YouTube, ya. Saya kira yang pertama begini, catatan saya sebelum saya mau memberikan penekanan pada poin yang ingin saya sampaikan, ya, soal keberanian itu sekali lagi terdefinisikan dengan banyak orang, ya. Artinya seberapa orang mencoba untuk hadir memberikan definisi tentang keberanian, ya segitulah perspektif filsafati dari keberanian itu, ya. Nah, saya mencoba untuk mau merespon ini, ya, bicara tentang soal keberanian. Memang belakangan ini, ya, kemungkinan besar, saya lupa persis, saya sudah mengajar dalam katakanlah dunia pendidikan itu sekitar, ya, lebih dari 17 tahun, ya, lebih dari mungkin hampir 20-an tahun, ya. Nah, tetapi dalam konteks seperti itu saya mendorong mahasiswa berani untuk bersoal jawab terkait dengan persoalan gagasan, ide, dan berani untuk menghormati orang, ya, menghargai orang, sekalipun kemudian kita harus menerima kenyataan orang yang diajak berdiskusi atau berdialog itu kurang paham tentang batasan-batasan tersebut.
Baik, saya akan kutip satu kisah yang menarik yang merupakan sebuah kisah kegemaran saya dan seringkali saya pakai juga menjadi sebuah kerangka filsafat dalam merespon berbagai macam tantangan-tantangan, apalagi berbicara tentang persoalan keberanian. Mungkin di dalam channel yang lain, di Bukan Motivator Hebat, jadi saya mengelola 3 channel yang warnanya berbeda-beda ya, bukan partai politik, bukan ahli filsafat, dan bukan motivator hebat. Di situ kalau saya tidak keliru, saya pernah menyampaikan apa yang disebut dengan pendekar ya, sabuk putih ya. Jadi di situ diceritakan ada seorang ya laki-laki atau pria yang dikenal sebagai seorang pendekar di kampung mereka dan mereka sangat tahu persis kompetensi, kapasitas, ya kemampuan, ilmu yang dimiliki oleh sang pendekar ini. Nah, di desa yang lain atau di daerah yang lain, ya ada juga seorang yang dikenal sebagai seorang ahli bela diri, ahli katakanlah dalam dunia persilatan dikenal juga sebagai pendekar. Nah, dia punya ambisi. Kedua pendekar ini memiliki ambisi yang berbeda. Ya, pendekar yang satu ingin ya menunjukkan eksistensi dirinya bahwa dirinya adalah seorang pendekar yang ya katakanlah tersakti lah, terbaik lah, terhebat dan sebagainya, sehingga dia selalu punya naluri untuk mencari dan mendatangi satu desa, keluar masuk desa untuk kemudian menanyakan siapa yang paling ditakuti di tempat ini dan dianggap sebagai suatu pendekar, sehingga dia menantang untuk berduel ya, ya tentu berkelahi saling mengalahkan ya, dan itu dia lakukan sampai perjalanannya pada akhirnya bertemu dengan pendekar yang saya sebut tadi di awal, dan ia bertanya kepada orang-orang di desa tentang perihal pendekar di kampung mereka ya. Dan kemudian orang-orang kampung menunjukkan rumahnya dan dengan rasa ingin tahu juga, rasa kepo yang luar biasa, mengikuti dari belakang dan berniat untuk menyaksikan satu pertandingan dan mencari jawab apakah benar cerita atau pendekar kita ini betul-betul di kampung halaman itu adalah sang pendekar yang luar biasa ya. Nah, kemudian sang penantang ini kemudian singkat cerita bertemulah dengan pendekar kampung ini. Dan dia menyampaikan sesuatu bahwa ia akan menantang pendekar kampung ini untuk ya menunjukkan siapakah sebenarnya yang pantas untuk disanjung, pantas untuk dijadikan maha guru ya. Maka pendekar kita yang di kampung ini mengatakan bahwa saya bukan pendekar, ya saya hanya orang warga biasa, saya tidak ubahnya sama dengan mereka yang lain ya. Nah, itu dikatakan. Tetapi sang penantang ini tidak percaya ya akan keberadaan itu. Maka dia memberikan satu syarat. Kalau memang betul Anda bukan seorang pendekar, maka ya silakan kamu merangkak masuk lewat celah-celah kaki ya. Dan kalau itu engkau bisa lakukan, maka aku percaya engkau bukan pendekar. Maka sang pendekar yang di kampung ini berlutut dan kemudian mulai melangkah dengan lutut dan kedua telapak tangannya dan benar-benar melewati, mohon maaf, kedua celah kaki dari pendekar sang penantang ini. Dan akhirnya puaslah sang penantang dan dia pergi dari desa itu. Melihat fenomena itu, ada beberapa orang yang tahu dengan kompetensi, kemampuan, ya, kapasitas dari sang pendekar di kampung ini, mendekati sang pendekar tadi yang merangkak tadi dan mengatakan, mengapa kamu melakukan itu ya? Kami tahu bahwa mungkin dalam 1, 2, 3 jurus ya orang itu akan takluk di bawah kakimu dan seterusnya ya. Maka sang pendekar di kampung ini mengatakan jauh lebih baik menghindari korban daripada kemudian hanya mau tahu siapa yang lebih baik dari sisi status kependekaran dan sebagainya. Itulah yang kita gelarkan sebagai pendekar sabuk putih. Nah, teman-teman, berbicara kembali kepada persoalan keberanian, ya, saya kira keberanian ini tentu banyak macamnya, banyak definisi yang bisa kita hadirkan. Kalau berbicara tentang sebuah perdebatan, saya kira mungkin saya tidak ingin mengatakan bahwa perdebatan
harus dihadirkan dalam rangka untuk menunjukkan siapa yang lebih pintar, ya, siapa yang lebih keliru, siapa yang lebih bodoh, siapa yang lebih dungu dan sebagainya. Saya kira ya silakan masing-masing siapapun yang mau mendefinisikan itu ya sah-sah saja ya. Tetapi menurut saya mengapa harus sampai sedemikian untuk mencoba untuk mencari sebuah pengakuan sosial terkait bahwa kita ini adalah orang-orang yang ya. Saya akan ceritakan pada bagian-bagian yang lain, next ada konten-konten yang lain, bagaimana hal yang paling penting untuk kita perhatikan dalam hidup ini. Mungkin sobat-sobat mengatakan, tapi Pak, abang kita Rocky Gerung itu dia betul-betul adalah orang yang selama ini ya kritis terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya, sepanjang sepengetahuan saya ya, artinya ya kita menerima keberadaan Bang Rocky sebagai bagian dari warga negara yang punya ekspresi, ya, punya tanggung jawab sosial, tanggung jawab kepublikan untuk ya menyampaikan suara, menyampaikan pikiran ya. Ada sebuah kemerdekaan yang dijamin oleh undang-undang ya. Tetapi sekali lagi Bang Rocky adalah salah satu ya yang harus kita akui. Tapi ada banyak juga pihak-pihak yang punya keberanian terhadap pemerintah, baik mereka yang disorot oleh kamera maupun mereka yang di belakang panggung ya. Jadi ketika kita bicara tentang pembangunan sebuah negara, kita tidak bicara tentang seseorang, kita berbicara tentang tim ya. Kita bisa tahu dalam sebuah pertandingan sepak bola, wah ini Indonesia akan masuk pada pertandingan yang kedua, ini seru sekali ya teman-teman di kualifikasi Piala Dunia. Nah, tapi kita tinggalkan persoalan itu. Kalau bicara tentang sebuah pertandingan sepak bola, kita tahu bahwa seorang striker memang bisa mencetak sebuah gol, tetapi itu ada tim berlapis-lapis, ada tim ya, ada 11 orang, ada 10 orang yang membantu dia untuk bisa menggolkan sesuatu, mencetak gol. Ya, itu kalau kita bicara dengan lapangan. Nah, tetapi ke-11 orang ini ada ya orang-orang lain lagi pada lapisan berikutnya, pada lapisan-lapisan sampai pada supporter dan sebagainya. Jadi berbicara tentang sebuah negara, kita tidak bisa bicara tentang seorang Jokowi saja, kita tidak bicara tentang seorang Rocky Gerung saja, kita tidak berbicara tentang diri kita saja secara personal. Kita berbicara tentang kolektif, kolegial ya, kebersamaan kita secara kolegial ya, secara bersama-sama. Kita perlu mencoba untuk mendefinisikan apa yang disebut dengan filsafat Nusantara dengan sebaik-baiknya agar kita paham dengan benar bahwa negara ini memilih filsafatnya sendiri untuk bisa membangun. Tentu teman-teman bahwa tidak ada sebuah capaian itu tanpa sebuah kekerasan. Ya, mungkin kita berpikir seperti itu, bahwa filsafat harus menerjang, menggonggong, mencabik-cabik, menghajar, silakan saja. Sebatas itu bicara tentang pertarungan gagasan. Tapi kalau berbicara tentang itu sudah bisa menjangkau dan melukai seseorang, ya itu sesuatu yang menurut saya perlu kita hindari. Ini menjadi hal yang penting bagi kita. Nah, tentu kita tidak memusuhi Bang Rocky Gerung, tetapi kita punya tanggung jawab moral juga untuk merespon ya. Dalam hal ini konten-konten yang terus-menerus saya sampaikan ini memang ada sesuatu kecemasan bahwa kalau ini kita biarkan dalam pengertian pada bagian-bagian tertentu yang terus-menerus dianggap sebagai sebuah hal yang lumrah lazim terkait dengan peristiwa membungu-bungukan, mendungu-dungukan seseorang, apalagi bicara tentang pimpinan negara, bicara tentang bagaimana menghina seorang katakanlah Jokowi dengan bajingan tolol. Saya kira apapun profesi Pak Jokowi ya dalam kapasitas apapun, ya, hal tersebut saya kira perlu kita definisikan ulang, perlu kita tanggapi dan sedikit mengatakan mungkin itu tidak kompatibel, tidak cocok dengan nilai-nilai yang ingin kita harapkan. Mungkin teman-teman yang lain yang setia menjadi murid dari Bang Rocky Gerung, ya tentu tidak ada masalah untuk memberikan tanggapan-tanggapan itu. Tapi ketika kita masuk pada wilayah atau area filsafat, ya saya kira mudah-mudahan kita tidak bermusuhan secara personal, tapi sah-sah saja teman-teman menanggapi apa yang saya sampaikan ya. Saya ingin mengutip salah satu filsafat Timur mengatakan, "Have I become your enemy by telling you the truth?" Apakah aku akan menjadi musuhmu dengan mengatakan sebuah kebenaran ya?
Nah, tentu kalau kita berbicarakan tentang kebenaran, sekali lagi kebenaran itu bersifat perspektifal, bersifat sudut pandang semata-mata. Dan sebanyak kita yang ada ini, sebanyak itulah perspektif kita, sudut pandang kita. Sehingga ketika kita mengatakan siapa yang paling benar adalah sebuah kegagalan di dalam berfilsafat, bukan ahli filsafat.